Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Wiwit Kurniawan, berasal dari Tegal, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta di Fakultas Agama Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, kelas B. Nomor induk mahasiswa saya I000201058. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila yang dibimbing oleh Bapak Wibowo Heru Prasetyo, salah satu dosen pada program studi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tugas ini berupa proyek warga negara yang dimana kita mengamati lingkungan sekitar dan studi literatur, lalu menemukan permasalahan yang relevan dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah dengan materi perkuliahan Pancasila. Pada lembar kerja proyek warga negara ini, yang pertama, saya mengidentifikasi masalah yang terjadi di lingkungan sekitar saya, di daerah saya khususnya. Hasilnya, yang pertama, saya menemukan praktek riba, bukan 1-2, tapi sangat banyak sekali. Maka dari itu saya bisa menyimpulkan bahwasanya praktek riba ini menjadi cerminan masyarakat muslim era modern sekarang ini. Dan yang kedua, karena banyaknya tuntutan ekonomi serta masa pandemi yang seperti ini, banyak terjadi keluarga-keluarga yang hutang di bank. Karena menurut mereka, itulah pilihan terbaik bagi mereka dan di masyarakat. Yang ketiga, setelah saya amati, banyaknya pembelian barang sekunder seperti motor dan mobil dengan jalur kredit, di mana itu sangat bertentangan dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah, di mana jalur kredit ini banyak terjadi praktek riba di dalamnya. Yang keempat adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan prinsip syariah di dalam dunia perekonomian bangsa. Setelah saya mengidentifikasi masalah, barulah saya menemukan topik yang akan saya angkat dalam proyek warga negara ini, yaitu peran ekonomi syariah dalam perekonomian nasional demi mewujudkan sila kelima Pancasila. Setelah saya mengidentifikasi masalah dan memilih topik yang tepat, menurut saya topik ini relevan dengan bidang studi yang saya pelajari sekarang, yaitu Hukum Ekonomi Syariah. Relevansi topik ini dengan program studi yang saya ambil, yaitu Hukum Ekonomi Syariah atau bisa disebut muamalah, merupakan suatu prodi yang mempelajari tentang suatu hukum atau aturan yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Topik yang saya ambil ini mengenai peran ekonomi syariah dalam perekonomian Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya mayoritas beragama Islam. Sangat relevan dengan bidang studi yang saya ambil sekarang. Masyarakat yang sebagian besar belum mengenal tentang ekonomi Islam, perlu adanya edukasi, pengenalan dan penyuluhan akan pentingnya prinsip ekonomi syariah demi kemajuan bangsa. Karena dinilai ekonomi konvensional tidak bisa mengubah tatanan hidup dalam masyarakat, khususnya di bidang ekonomi. Sebagai mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, hal-hal tersebut menjadi amanat, sebuah tanggung jawab dan PR yang sangat besar setelah lulus nantinya. Karena perubahan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan sebagai generasi emas yang dipercaya akan membawa perekonomian Indonesia jauh lebih baik ke depannya. Topik yang saya ambil ini
relevansinya dengan mata kuliah Pancasila adalah sebagai berikut. Ekonomi syariah dinilai bisa berperan dalam pemerataan kesejahteraan Indonesia. Prinsip hukum dan pelaksanaannya dipercaya mampu menyaingi dunia perekonomian Indonesia yang kian carut-marut. Ditambah adanya wabah yang sekarang melanda negara di seluruh dunia. Sila kelima Pancasila sebagai ideologi identitas bangsa perlu dijunjung tinggi setinggi-tingginya. Diharapkan ekonomi syariah ini mampu merubah perekonomian bangsa ke arah yang jauh lebih baik. Sesuai dengan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Topik ini saya nilai sangat relevan dengan mata kuliah Pancasila, di mana pandangan seseorang yang masih asing dengan ekonomi syariah perlu diarahkan ke jalur yang benar dan lebih baik menuju masyarakat yang adil dan sejahtera tentunya. Jenis produk yang saya angkat setelah saya nanti akan menyelesaikan lembar kerja proyek warga negara ini, yaitu jenis produknya berupa poster atau infografis. Setelah menyelesaikan lembar kerja proyek warga negara yang pertama, mahasiswa diberi tugas kembali untuk menyelesaikan lembar kerja proyek warga negara kedua, di mana setelah mengidentifikasi masalah, menemukan topik yang akan diangkat, serta menentukan relevansinya dengan program studi dan mata kuliah di lembar kerja proyek warga negara ini, mahasiswa dituntut untuk mengambil sebuah referensi untuk nantinya bisa diangkat menjadi poster atau infografis. Sumber referensi ini bisa mengambil dari buku, artikel jurnal, media cetak, media online, peraturan perundang-undangan, atau sumber informasi lain yang relevan dengan rencana produk yang akan saya buat. Di sini sumber buku yang saya ambil diantaranya adalah buku Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia yang disusun oleh Jundian dan dicetak di UIN Malang Press. Yang kedua, ada buku Peran Bank Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia yang ditulis oleh Reni Supriyatni Bahro. Dan sumber lain yang saya pakai untuk menyelesaikan tugas ini berupa artikel jurnal. Ada beberapa artikel jurnal yang saya ambil intisarinya dengan judul Peran Ekonomi Islam dalam Pembangunan Ekonomi Nasional oleh Husin Nasution, dan Peranan Ekonomi Syariah dalam Pembangunan Daerah oleh Syafi Antonio dan Aam S. Rusdiana. Yang ketiga jurnal yang saya ambil adalah Eksistensi Ekonomi Islam, Studi tentang Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia oleh Muhammad Indra Bangsawan. Lainnya, sumber yang saya ambil di media cetak, yaitu media cetak jurnalis yang diterbitkan pada tanggal 9 Desember 2013 dengan judul Peran Ekonomi Syariah Makin Penting. Lah, media cetak ini dari koran Sindo. Yang keempat, sumber lain adalah dari media online. Yang saya ambil di sini adalah dengan judul Ekonomi Islam Berperan Pulihkan Ekonomi Selama Pandemi menurut Ibu Sri Mulyani. Saya akses pada tanggal 21 Desember 2020 dan pada tanggal 27 Desember saya akses kembali di website Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia dengan judul media online-nya Peran Ekonomi Islam dalam Mewujudkan Pembangunan yang Adil dan Berkelanjutan. Selanjutnya saya ambil referensi dari peraturan perundang-undangan, di mana relevansinya topik yang saya ambil dengan undang-undang adalah
dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Yang kedua, Undang-Undang 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dan Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Setelah saya menyelesaikan lembar kerja proyek warga negara yang pertama dan yang kedua, saya telah mengidentifikasi masalah yang terjadi di masyarakat dan menentukan topik yang saya pilih serta relevansinya dengan program studi dan mata kuliah. Pada lembar kerja proyek warga negara yang kedua, saya dituntut untuk mencari sumber-sumber dari buku dan lain-lain, artikel jurnal, media cetak, media online, dan peraturan perundang-undangan. Akhirnya, alhamdulillah saya dapat menyelesaikan produknya berupa poster atau infografis. Alhamdulillah di sini setelah saya buat berupa pengenalan apa sih ekonomi syariah itu agar masyarakat lebih memahami, mengetahui, dan nantinya bisa beralih dari ekonomi konvensional ke ekonomi syariah yang insya Allah akan bisa mengembangkan ekonomi bangsa Indonesia. Di poster ini saya menjelaskan tentang pelaksanaan ekonomi syariah itu sendiri. Karena tujuan saya untuk mengenalkan ekonomi syariah di masyarakat, yang pertama pelaksanaan, mereka harus tahu apa sih gimana pelaksanaan ekonomi syariah itu. Yang pertama mungkin pelaksanaannya berdasarkan Al-Quran, hadis, dan fatwa Dewan Syariah. Dan yang kedua, agar mereka mengenal konsep transaksi di ekonomi syariah ini bagaimana. Nah, konsep transaksi pada ekonomi syariah ini berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil jual beli atau sewa menyewa guna transaksi komersial dan pinjam meminjam, atau kata lainnya qard atau kredit guna transaksi sosial. Nah, manfaatnya bagi masyarakat adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat bangsa Indonesia, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional. Prakteknya berupa apa? Yang saya ambil di ekonomi syariah ini, prakteknya berupa zakat. Zakat ini dengan menabung, dengan sistem ekonomi Islam, Anda telah mengeluarkan 2,5% dari keuntungan tahunannya untuk disakatkan. Adanya zakat ini untuk membantu masyarakat-masyarakat yang miskin dan kurang mampu agar mereka ikut terbangun ekonominya dan ikut disejahterakan sesuai dengan tujuan proyek warga negara yang saya buat ini, yaitu tentang relevansinya dengan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan akhirnya tujuan ekonomi syariah yang saya akan bahas di sini, gimana dan apa tujuan ekonomi syariah itu di Indonesia adalah tidak hanya keuntungan di dunia saja, namun juga kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Inni ila hadza, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.